Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Alfat dengan NIM channel E025007. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mengenal SPT dan SSP untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1 yang diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Nah, yang pertama, aku akan memasuki materi apa sih SPT itu. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang perpajakan. Selanjutnya ada jenis-jenis SPT. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat pemberitahuan meliputi SPT tahunan pajak penghasilan. Kalau SPT masa terdiri dari SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai, dan ketiga SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Nah, SPT dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy dan dokumen elektronik. Next, kita akan membahas materi tentang fungsi SPT. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yaitu sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak terhutang, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam 1 tahun pajak. Nah, fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan PPN dan PPNBM, melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, melaporkan pelunasan pajak oleh PKP dalam suatu masa pajak. Untuk penyampaian SPT ada batas waktunya, yaitu untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sanksi-sanksi tidak menyampaikan SPT adalah yang pertama ALPA, yaitu sanksi kurungan selama 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, ada untuk percobaan. Sanksinya pidana 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi. Yang ketiga ada untuk sengaja. Sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda tingginya 4 kali jumlah pajak terhutang. Yang keempat untuk pengulangan. Sanksi pidana 2 kali atau 2 kali per sanksi. 5. Penyampaian SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000 SPT masa bulanan PPH dan 500.000 untuk SPT masa bulanan PPN. Untuk tahunan 100.000 SPT orang pribadi dan 100.000 untuk SPT badan. 6. Jika SPT yang telah disampaikan dibetulkan sendiri, sanksinya dikenakan 2% sebulan maksimal 24 bulan atau jumlah PKB. Selanjutnya ada materi SSP. Nah, SSP ini merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dan SSP berperan sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, SSP berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang, atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Nah, segitu dulu guys materi dari aku tentang SPT dan SSP. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua ya. See you, thank you for watching.